Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan sebuah review tentang diecast Dragon Armor skala 1:72. Melanjutkan yang kemarin kita sudah review ya, beberapa diecast tank. Yang kita review banyak kan adalah German ya, German Armor ya. Kalau sekarang kita akan mereview beberapa tank dari Allies, dari sekutu. Kalau yang kita pegang sekarang ini adalah sebuah M4A1 Sherman, M4A1 ya guys. Beberapa hari ke depan saya akan memulai beberapa review saya tentang armor dari US ya, yaitu Sherman ini guys. Jadi saya ada beberapa varian dan saya akan review nanti semuanya dan kasih lihat ke kalian. Oke, untuk yang ini sebuah M4A1 Sherman dari 7th Armored Division, lokasi di France, di Prancis tahun 1944 dengan item numbernya 60257 guys. Terus untuk di belakangnya dia ada si foto ini, foto tanknya. Nah, seperti itu guys. Lalu untuk di bawah kita lihat ini adalah produksi tahun 2006 dengan foto si actual product seperti ini guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita akan mulai, kita buka ya guys, bersama-sama. Nah, ini adalah Sherman. Seperti biasa, Dragon Armor memberikan display box warna hitam base-nya dengan atasnya warna mica transparan ya guys. Jadi ini untuk melindungi si models di dalam selama berada dalam perjalanan, selama dalam pengiriman dan lain-lain. Dan di dalamnya lagi diberikan juga blister. Ini blister yang tidak keras ya. Jadi cuma untuk melindungi si itu. Extra protection di dalamnya. Oke, display warna hitam ini bisa dibuka dengan membuka skrunya. Lalu kalian lihat di sini, nah itu tengah-tengahnya itu bisa dibuka nanti. Kalau skrunya sudah dibuka, ini bisa diangkat. Kalian bisa pindahkan ini ke diorama kalian. Oke guys, mari kita mulai review tentang bodinya si M4 Sherman ini guys. Oh ya, ini adalah sebuah M4A1. Ini adalah sebuah early model ya. Jadi produksi awal dari tank-tank Sherman yang diproduksi oleh Amerika. Tank Sherman ini diproduksi dengan sangat banyak ya jumlahnya pada saat Perang Dunia II oleh Amerika demi menahan lajunya si tentara Jerman ya waktu itu ya. Dan tank ini bukan hanya dipakai di teater Eropa ya, tapi juga di teater Pasifik melawan tentara Jepang. Jadi kalau di Eropa performanya memang cukup long lasting ya, tapi cukup kewalahan menghadapi tanknya Jerman, menghadapi armor dan persenjataan tank anti tank Jerman ya guys. Jadi banyak yang tank-tank ini menjadi korban dari armor Jerman waktu itu ya. Tapi pada di teater Pasifik si tank Sherman ini skor yang lumayan bagus ya skornya. Jadi tank-tank Jepang waktu itu bukan tandingannya si Sherman lah waktu itu ya guys. Kalau di Pasifik mereka jaya, tapi kalau di Eropa ya boleh dibilang banyak korban ya waktu itu ya. Makanya waktu itu krunya tank Amerika tuh banyak kan lumayan jiper ya sebelum diadakan perbaikan-perbaikan sebelum diadakan upgrade pada si Sherman ini. Banyak tuh mereka yang takut ya kalau udah melihat tank-tank Jerman tuh atau armor Jerman, anti tank Jerman apalagi. Nah itu berbahaya ya untuk tank mereka. Amerika tuh tidak patah semangat ya, dan mereka terus membuat upgrade di mana nanti hullnya nih ada yang banyak yang berubah ya. Jadi ini yang versi awal nih semuanya masih gendut-gendut nih guys, seperti kalian lihat nih. Untuk M4A1 nih semuanya masih gendut. Terus juga nanti juga diadakan perbaikan pada si turretnya, juga pada si gunnya diganti dengan 76 mili. Kalau yang example yang dipakai di M4A1 ini menggunakan 75 mili ya guys. Terus juga nanti pada tracknya juga nanti ada dibuat yang lebar, versi yang lebih lebar dari ini, dan juga tidak pakai rubber karena rubber waktu itu banyak keluhannya ya, banyak yang rusak ya, cepat worn out ya. Terus banyak perbaikan nanti diadakan pada model-model varian berikutnya ya. Nah nanti varian-varian berikutnya akan saya jelaskan setelah yang ini ya, Sherman yang ini yang kita review. Oke, mengenai particular model ini adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh 7th Armored Division, berlokasi di France 1944, dengan nama si tanknya ini Battling Beach, dan ada nama insignianya. Terus juga nomor serinya dengan kepala 30 ya, USA 30. Kalau untuk warna yang dipakai ini menggunakan olive drab ya guys. Nah dari atas sampai bawah semuanya itu menggunakan olive drab, dan menggunakan bintang Amerika ya, bintang warna putih di kiri kanan bodinya dan hull dan turret. Di hull depan ada bintang dengan lingkaran. Nah, terus pertahanannya dengan cannonnya kaliber 75. Ini dilengkapi dan gyroscope ya kalau semua Sherman-nya si Amerika. Jadi mereka bisa tetap menembak walaupun dalam keadaan sedang jalan cepat ya, sedang running ya. Terus di persenjataan ada bowgun ini 30 cal ya, 8 machine gun di depan, terus ada coaxial machine gun juga di sini yang dipakai oleh si loader. Nah kalau untuk krunya ini ada 5 ya guys kalau si Sherman ini. Jadi ada driver, assistant driver termasuk yang machine gunner di sini, terus ada loader termasuk radio man, terus gunner di sini, dan commander di sini. Nah kalau kekurangan si M4A1 ini untuk turretnya ini masih memakai yang hatch-nya ini masih yang belah ya, masih yang buka 2 kiri kanan. Nah bukan yang buka 1, juga ini tidak terlalu bagus ya untuk melihat sekelilingnya. Waktu itu ini belum diadakan perubahan pada si kupolanya ini.
Oh ya, saya akan bahas juga kalau kalian lihat ini ada split di sini. Ini adalah sebuah additional armor ya. Itu jadi armor tambahan yang dipakai untuk melindungi si krunya di dalam itu dari tembakan musuh ya guys. Jadi untuk melindungi mereka lebih ya dari armor yang mereka yang normal. Kalau yang sebelah sini juga dipakai ada 2 ya guys. Jadi ini untuk dipakai untuk melindungi ammo ya kalau mereka bilang ya. Jadi di balik sini nih ini ada penyimpanan ammo, jadi mereka tuh harus melindungi ammo itu. Soalnya si Sherman ini rentan meledak ya guys. Kalau ketembak bagian hull-nya ini, kalau kena ammo-nya sudah selesai semuanya. Nah kurang lebih seperti itu. Terus mengenai turretnya, ini ada pistol portnya dari sini masih ada ya guys. Kekurangan dia juga ini dulu masih pakai yang hatch untuk si driver dan assistant driver masih yang kecil ya guys. Dan tidak ada hatch untuk si loader. Loader tidak ada hatch sini. Ini masih yang awal-awal ya. Jadi masih sangat masih ada kekurangan di sana sini yang akan diperbaiki di varian-varian nantinya. Oh ya, untuk bagian yang bergerak cuma ada ini ya guys. Ini si barrel cannonnya bisa digerakkan naik turun, terus si turret juga bisa digerakkan 360 derajat, dan juga ini bisa dibuka ya turretnya guys. Nah di sini kalian kelihatan tuh pemberatnya di dalam. Tidak sebesar dan setebal si pemberat yang digunakan pada tank Jerman ya, tapi ini cukup lumayan. Jadi kebanyakan tank-tanknya si Dragon Armor ini menggunakan pemberat ya, jadi tidak terlalu ringan kalau dibawa. Oke. Oh ya, beberapa model menggunakan mounting untuk machine gun di sini ya, tapi di sini tidak ada. Jadi ada machine gun yang 30 cal di sini dan 50 cal di sini biasanya. Tapi untuk model ini tidak ada guys, polosan ya. Oh ya, kalian juga melihat kalau di sini ada detailnya nih, ada ring-ring di sini. Nah, di situ ada ring-ring banyak ya, di kiri kanan juga ada. Nah, itu adalah ring-ring untuk untuk pengiriman ya, untuk mengangkat si tank ini pada saat pengiriman. Jadi pada saat itu dari Amerika dikirim ke Eropa tuh menggunakan kapal laut. Dan mereka memindahkan ini dengan diangkat ya guys. Jadi mereka diangkat dengan crane ya, dengan pengangkat. Nah, itu dimasukkan ke ring-ring ini. Jadi si Dragon Armor nih, si Dragon nih picturein dengan baik ya, di copy dengan baik. Jadi ring-ring ini masih ada di sini. Oke. Terus detail, oh ya di hull-nya ini kalau kalian lihat nih, kalau saya di sini ada tulisan G. Ini di picture dengan baik juga oleh si Dragon ya. Ini adalah General Steel ya. Jadi buatan si General Steel. Jadi waktu itu pabrik itu ada macam-macam. Dan si General Steel ini salah satu yang membuat si hull-nya untuk si Sherman ya guys. Oh ya ini tipe hull ini adalah termasuk yang cast hull ya guys. Jadi cetakan ini semua. Jadi bukan yang welded. Kalau nanti yang sudah yang kotak-kotak itu sudah yang welded semua. Ya. Oh ya, terus bagian depan ini masih yang 1 piece. Ya juga ada varian tuh yang menggunakan 3 piece yang ada di bolt-boltnya, ada bolt-bolt di sini. Nah itu untuk mempermudah, sebenarnya itu mempermudah. Jadi kalau pada saat memperbaiki transmisi itu mereka buka satu section aja, jadi bukan semuanya harus dibuka gitu. Nah kurang lebih begitu guys. Jadi si Dragon juga mempicture ini dengan baik ya. Jadi banyak tooling-tooling ini diperlihatkan ya. Ada X, ada scope, ada tooling-tooling di sini. Termasuk di belakang ya, ini untuk men-starter kick jamnya mereka. Ada palu juga. Terus engine door di belakang juga ada. Nah, itu dipicture dengan baik ya oleh Dragon ya. Oke, ini kurang lebih begitu guys untuk Sherman M4A1 ini. Nah, nanti kalau setelah video ini selesai reviewnya, saya akan memperlihatkan video detail ya. Jadi saya akan memperlihatkan dia secara detail dari zoom, dari kiri, kanan, depan, atas, bawah, semuanya saya akan perlihatkan untuk kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu dan tonton sampai habis videonya. Oke, salam buat semua Dragon Armor Collector di luar sana. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberikan like dan komen. Dan juga kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan guys. Jadi kalian tidak ketinggalan video-video diecast maupun mainan-mainan action figure dan statue dan mainan perempuan. Dan semuanya ada di sini. Maupun relik militer guys. Oke, thank you guys sudah menonton video saya. Dan sampai ketemu di kesempatan. See you, bye.